Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, Dr. Sparta. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Zaskia Kamila dan teman saya Rahel Azlia. Dan saya Raffi Rahmat Kadafi. ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada chapter 17 yang berjudul investasi. Next, chapter. Berikut ini ada sajian materinya. Kita akan membahas 3 submateri. Yang pertama ada debt investasi, investment yang melingkup ada classification and measurement sama closer look at debt investment. Yang submateri yang kedua mengenai equity investment. Di sini kita akan membahas 4, yaitu ada holding of less than 20%, holding between 20% and 50%, holding of more than 50%, sama ada ringkasannya. Terus yang terakhir ada other reporting issue. Nah, di sini ada impairment of value, recycling adjustment, sama transfer between categories. Next, child. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafito. Di sini saya akan menjelaskan investasi utang. Di sini ada jenis aset utang, ada 2, yaitu investasi yang pertama ada investasi utang atau debt investment, lalu yang kedua ada investasi ekuitas atau equity investment. Lalu selanjutnya ada motivasi untuk berinvestasi. Jenis aset keuangan itu ada 2. Yang pertama itu memperoleh imbal hasil yang tinggi, lalu yang kedua itu mengamankan aktivitas tertentu atau untuk mengatur aspek keuangan dengan perusahaan lain. Dan kata lain sekuritas ekuitas atau equity securities. Next, Cel. Selanjutnya di sini ada klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Jadi ada 2 dasar kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu yang pertama itu ada model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan, dan yang kedua karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Lalu di sini juga ada 2 nilai yang dapat digunakan untuk mengukur aset keuangan, yaitu yang pertama biaya perolehan diamortisasi atau bisa disebut amortized cost, dan yang kedua itu nilai wajar atau fair value. Selanjutnya di sini ada ringkasan klasifikasi dan pengukuran investasi utang dan investasi ekuitas. Nah, di sini ada 3 kolom, yaitu classification, assessment of accounting criteria, dan measurement. Di sini ada 2 klasifikasi, yaitu debt dan equity. Jadi di sini debt itu mixed business model, held for collection and contractual cash flow test. Measurement untuk debt itu amortized cost, lalu does not meet the business model test, yaitu trading, held for collection and selling, itu menggunakan fair value. Lalu untuk equity, not meet contractual cash flow test, menggunakan fair value. Di sini for some equity investment for which the investor exercise some control of over the is the equity method. Next. Selanjutnya di sini ada investasi utang terbentuk dari pembayaran yang bersifat kontraktual pada tanggal tertentu. Ada 2 di sini. Yang pertama ada pokok utang, bunga dan sisa pokok utang. Lalu di sini ada investasi utang suatu entitas terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama dimiliki atau held for collection, lalu yang kedua untuk dimiliki untuk dijual atau held for collection and selling, yang terakhir yaitu diperjualbelikan atau trading. Next, ya.
Selanjutnya di sini ada kategori investasi utang. Di sini terbagi menjadi 3 kategori. Held for collection, yang kedua held for collection and selling, dan yang terakhir trading securities. Di sini ada valuation, unrealized gains or loss, dan other income. Untuk held for collection, valuation-nya itu amortized cost, lalu unrealized gains or loss-nya natural connection, other income-nya itu atau pendapatan yaitu interest when earned, gains and loss from sale. Lalu untuk held for selling, valuation-nya fair value. Selanjutnya recognize as a comprehensive income and as a separate component of equity. Lalu pendapatannya itu interest when earned, gains and losses from sale. Lalu yang terakhir trading securities, valuation-nya fair value. Lalu unrealized-nya recognize in net income. Dari income-nya itu interest when earned, gains and loss from sale. Next job. Selanjutnya di sini ada investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi. Di sini ada ilustrasi contoh pada tanggal 1 Januari tahun 2019, Robinson membeli 100.000 obligasi 8% milik Evermaster pada harga diskon dan membayar sebesar 92.278. Obligasi jatuh tempo pada 1 Januari 2024 dan imbal hasilnya 10%. Imbal hasil atau bunga terutang setiap 1 Juli dan 1 Januari. Di sini Robinson mencatat investasinya pada tanggal 1 Januari tahun 2019, yaitu investment pada cash sebesar 92.278. Next check. Lalu di sini ada 8% bonds purchase to yield 10%. Jadi di sini Robinson mencatat pada tanggal 1 Januari 2019 itu carrying amount of bonds-nya 92.278. Lalu pada tanggal 7 Januari memperoleh 4.000, lalu untuk interest revenue-nya 4.614, bond diskon amortisasinya 614. Nah, ini interest revenue 4.614 itu didapat dari cash yang diperoleh 4.000 ditambah dengan bond diskon amortisasi. Lalu untuk carrying amount of bonds-nya sebesar 92.892. Bawahnya jadi dicatat 1 Januari 2020 memperoleh 4.000. Lalu untuk interest revenue-nya 4.645 dan bond diskon amortisasinya 645. Ini interest revenue-nya juga sama kayak tadi, didapat dari cash ditambah bond diskon amortisasi. Lalu untuk carrying amount of bonds 93.537. Next chart. Di sini Robinson mencatat investasi obligasi tersebut pada biaya perolehan diamortisasi sebagai berikut. Jadi di sini mencatatnya itu statement of financial position, long term investment, debt investment-nya itu sebesar 93.537, lalu current assets interest receivable 4.000. Untuk income statement-nya under income and expense interest revenue-nya 4.614 ditambah 4.645 dari interest revenue 7 Januari dan 1 Januari. Sebelahnya ini sama kayak tadi, interest revenue-nya itu didapat dari cash ditambah bond amortisasi. Lalu diasumsikan apabila investasi Robinson tersebut diakhiri pada tanggal 1 November tahun 2021 dengan harga kursnya itu 99% ditambah bunga akrual, maka Robinson akan mencatat amortisasi diskon sebagai berikut, yaitu debt investment pada interest revenue sebesar 522.
itu didapat dari 783 dikali 4/6. Next chat. Selanjutnya di sini ada perhitungan keuntungan pada penjualan obligasi. Ini selling price of bonds sebesar 9.750 dikurangi dengan the value of bonds on November tanggal 1 2021. Ini amortisasinya pada tanggal 1 Juli sebesar 95.651 ditambah diskon amortisasi 522. Jadi hasilnya 96.163 baru dikurang selling price. Hasilnya itu gain on sale of bond sebesar 3.557. Ini bawahnya cash 102 itu dapat dari 99.000 ditambah 2.667. 2.667 itu didapat dari 4/6 dikali 4.000. Next, ya. Lalu selanjutnya di sini ada investasi utang dimiliki untuk dijual atau held for collection and selling. Jadi pada dasarnya sama periode pelaporan akuntansi untuk investasi utang yang dimiliki untuk dijual sama dengan akuntansi pada investasi utang dimiliki atau held for collection. Dengan demikian, transaksi investasi utang yang dimiliki untuk dijual juga dicatat pada biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Namun pada setiap tanggal pelaporan entitas melakukan yang pertama adalah penyesuaian amortized cost menjadi fair value. Yang kedua, setiap unrealized holding gain or loss yang terjadi dilaporkan sebagai bagian dari other comprehensive income dan bukan sebagai bagian dari profit and loss. Next, ya. Selanjutnya di sini ada contoh AFCS. Graf membeli 100.000 10% obligasi 5 tahun pada tanggal 1 Januari 2019 dengan bunga terutang pada 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi dijual seharga 111.000 yang menghasilkan premium sebesar 8.111 dan tingkat bunga efektif 8%. Graf mencatat pembelian obligasi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2019, debt investment pada cash sebesar 111.000. Lalu bawahnya ada 10% bonds purchase to yield 8%. Jadi di sini pada tanggal 1 Januari 2019, carrying amount of bonds itu 108.111. Lalu pada tanggal 7 Januari memperoleh cash dan bond premium amortisasi sebesar 676. Jadi interest revenue-nya 4.324. Bedanya sama yang tadi, ini interest revenue itu cash dikurang bond premium amortisasi. Lalu jurnal untuk mencatat pendapatan bunga pada 1 Juli 2019 yaitu cash pada debt investment dan interest revenue. Jadi cash 5.000, debt investment-nya 676, dan interest revenue-nya 4.324. Next chart. Di sini interest revenue untuk tahun 2019 itu 8.521 dapat dari 7 Januari 4.324 ditambah 4.247. Jadi pada tanggal 31 Desember kita membuat jurnal pengakuan bunga sebagai berikut. Interest receivable sebesar 5.000 pada debt investment 703 dan interest revenue sebesar 4.297. Untuk menerapkan fair value method terhadap investasi utang ini, diasumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar obligasi adalah 105.000. Maka
Graf membuat jurnal berikut ini. Unrealized holding gain or loss equity sebesar 1.732 pada fair value adjustment. Next. Selanjutnya di sini ada contoh sekuritas portofolio. Web memiliki 2 sekuritas utang yang diklasifikasikan sebagai held for collection and selling. Berikut ini contoh untuk mengidentifikasi amortized cost, fair value, dan nilai unrealized gain or loss. Di sini ada investment, amortized cost, fair value, dan unrealized gain. Watson 8% bonds itu amortisasinya sebesar 93.537, fair value-nya sebesar 103.600, dan unrealized gain-nya 10.063. Lalu untuk Anacom Group 10%, amortisasinya sebesar 200.000, fair value 180.400, lalu unrealized gain-nya itu minus 19.600. Jadi total untuk portofolio kedua grup ini amortisasinya itu 293.537, fair value-nya 284.000, dan unrealized gain-nya itu minus 9.537. Untuk membuat penyesuaian, WBB harus mencatat kerugian pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi dicatatnya itu unrealized holding gain or loss equity pada fair value adjustment sebesar 9.537. Next ya. Lalu selanjutnya ada penjualan sekuritas HFCS. Apabila entitas menjual obligasi sebelum tanggal jatuh tempo, maka yang pertama harus dibuat jurnal untuk memindahkan biaya perolehan diamortisasi atas obligasi yang terjual dari akun debt investment. Lalu yang kedua, keuntungan dan kerugian yang terrealisasi dari penjualan tersebut dicatat ke dalam bagian other income and expense pada income statement. Next step. Selanjutnya di sini ada penyajian laporan keuangan HFCS, Statement of Financial dan Investment, Debt Investment sebesar 195.000, current assets, interest receivable-nya tidak ada, equity, accumulated other comprehensive loss-nya 5.000, lalu income statement-nya, other income and expense, interest revenue, dan loss on sale of investment sebesar 4.214. Selanjutnya ada investasi utang diperjual. Oh iya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zizki Kamil. Selanjutnya ada investasi utang diperjualbelikan atau perdagangan, atau bisa dibilang sebagai investasi utang trading. Jadi dalam beberapa kasus perusahaan itu mengelola dan mengevaluasi kinerja investasi berdasarkan dari nilai wajarnya. Dalam situasi ini, investasi ini dikelola dan dievaluasi berdasarkan dari manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi. Nah, pada informasi nilai wajar, misalnya beberapa perusahaan itu sering menahan investasi utang dengan maksud menjualnya dalam waktu singkat. Nah, investasi utang ini sering disebut sebagai investasi perdagangan atau investasi perdagangan. Karena perusahaan itu sering membeli dan menjual investasi ini untuk menghasilkan keuntungan dari selisih harga jangka pendeknya. Terus perusahaan melaporkan perdagangan sekuritas pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Jadi hal ini tuh mirip dengan investasi yang dimiliki untuk ditagih atau bisa dibilang sebagai
HFCS yang tadi dijelasin. Nah, jadi perusahaan ini diharuskan untuk mengamortisasi setiap diskon atau preminya. Terus keuntungan atau kerugian kepemilikan adalah perubahan bersih dalam keuntungan atau kerugian atau bisa disebut unrealized holding gain and loss. Jadi ini merupakan perubahan bersih dalam nilai wajar sekuritas dari satu periode ke periode lainnya. Jadi ini tidak termasuk dengan dividen atau pendapatan bunga yang diakui tetapi tidak diterima. Jadi singkatnya IASB ini mengatakan untuk menyesuaikan sekuritas perdagangan dengan nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan. Selain itu juga perusahaan ini perlu melaporkan perubahan nilai sebagai bagian dari laba bersih. Jadi bukan sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Next, Cel. Nah, di sini ada contohnya. Diasumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, Western Publishing ini menetapkan portofolio sekuritas tradingnya seperti tampak pada gambar di bawah ini. Jadi pada tanggal perolehan, Western Publishing ini mencatat sekuritas trading ini sebesar biaya perolehan pada akun debt investment. Jadi penilaian pertama atas portofolio yang baru saja dibelinya adalah sebagai berikut. Jadi untuk investasi di Burlington Northern itu ada 6% bonds dengan amortisasi cost-nya 43.860 euro, fair value-nya 51.500, dan unrealized gain atau bisa dibilang loss itu adalah 7.640. Ini dari mana? Dari fair value dikurang dari amortisasi cost. Jadi dapat loss-nya sebesar 7.640. Dapat gain-nya ya. Dapat gain-nya 7.640. Terus juga di sini ada investasi di GM Corporation sebesar 7% bonds. Jadi amortisasi cost-nya adalah 184.230, fair value-nya 175.200. Jadi ada nih dapat loss-nya sebesar 9.030. Terus ini investasi di Time Warner sebesar 8% bonds, amortisasi cost-nya 86.360 dengan fair value 91.500. Dia dapat gain sebesar 5.140. Kenapa gain? Karena fair value-nya lebih besar daripada amortisasi cost. Jadi amortisasi cost-nya ini di total dari portofolionya di amortisasi cost ini sebesar 314.450 euro, di fair value-nya totalnya 318.200 euro. Dan untuk unrealized gain or loss-nya, total portofolionya ada 3.750. Lalu kita masuk ke previous fair value, adjustment balance-nya adalah 0. Maka fair value adjustment didebit sebesar 3.750 euro. Jadi pada tanggal 31 Desember, ini Western Publish akan membuat jurnal penyesuaian akun fair value adjustment untuk mencatat baik peningkatan nilai maupun unrealized holding gain-nya. Dengan di debit fair value adjustment 3.750, kreditnya adalah unrealized holding gain or loss equity sebesar 3.750. Next, Cel. Selanjutnya ada opsi nilai wajar. Jadi, dalam beberapa situasi, perusahaan itu memenuhi kriteria akuntansi untuk investasi utang pada biaya perolehan yang diamortisasi. Nah, tetapi dia ini lebih suka memperhitungkan investasi pada nilai wajar. Dengan semua keuntungan dan kerugian terkait perubahan, nilai wajar ini dapat dilaporkan pada alasan paling umum, yaitu untuk alamat pengukuran atau pengakuan dari pengakuan. Adapun ketentuannya, yaitu pertama diterapkan pada basis instrumen dengan instrumen, atau bisa dibilang juga instrumen by instrumen basis. Yang kedua itu ada pada umumnya ini dilakukan hanya pada saat pertama kali entitas membeli aset keuangan atau terjadi liabilitas keuangan. Gitu. Terus juga ada
ekuitas harus mengukur instrumen ini dengan nilai wajar, jadi sehingga entitas itu tidak lagi memilikinya atau tidak memberikan informasi yang lebih relevan tentang fin yang terkait. Next, Cel. Nah, sebagai contohnya di sini ada diasumsikan Hardy AG membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Jadi Hardy ini berencana menahan investasi utang tersebut hingga jatuh tempo dalam 5 tahun. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019 biaya perolehan diamortisasi atas investasi ini sebesar 100.000 euro dan nilai wajarnya sebesar 113 euro. Nah, apabila Henry memiliki opsi nilai wajar untuk menghitung investasi ini, maka pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan akan melakukan jurnal. Di debitnya itu debt investment dari German bond sebesar 13.000. Terus kreditnya adalah unrealized holding gain or loss equity sebesar 13.000. Nah, ini 13.000 dari mana? Dari investasinya, dari nilai wajar, selisih dari nilai wajar yang sebesar 113.000 dikurang sama amortisasi investasi sebesar 100. Jadi dapat debt investment sebesar 13.000. Next, Cel. Selanjutnya ada investasi ekuitas. Jadi investasi ekuitas ini mewakili kepentingan kepemilikan seperti saham biasa, preference, atau modal lainnya. Hal ini juga mencakup hak untuk memperoleh atau melepaskan kepentingan kepemilikan pada harga yang disepakati atau dapat ditentukan, seperti dalam waran dan hak. Jadi biaya investasi ekuitas ini diukur pada saat pembelian keamanan atau pembelian sekuritas gitu. Jadi komisi broker dan biaya lain yang terkait dengan pembelian ini dicatat sebagai beban atau expense. Next, Cel. Nah, pada umumnya presentase kepemilikan suatu perusahaan itu, kepemilikan suatu entitas atau investor itu, suatu perusahaan atau investor memperoleh bagian saham dari perusahaan lain atau investee. Nah, umumnya ini menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi setelah akuisisi. Jadi klasifikasi investasi tersebut bergantung pada presentase saham berhak suara investasi yang dimiliki oleh investor. Jadi yang pertama di sini ada kepemilikan kurang dari 20% atau nilai wajar. Jadi investor ini memiliki kepentingan yang pasif gitu. Yang kedua, ini kepemilikan antara 20% dan 50% atau bisa dibilang sebagai metode ekuitas. Artinya di sini investor ini memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, yang ketiga di sini ada kepemilikan lebih dari 50% atau bisa dibilang sebagai pernyataan dari konsolidasi. Jadi di sini artinya investor itu memiliki kepentingan dari pengendalian. Jadi bisa dilihat dari gambar yang di bawah ini. Next, Cel. Jadi oleh karena itu, akuntansi dan pelaporan untuk investasi ekuitas itu bergantung pada tingkat pengaruh dan jenis sekuritas yang terlibat. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, di perdagangan itu valuation-nya atau penilaiannya pada kepemilikan kurang dari 20%, penilaiannya ini terdapat dari nilai wajar. Terus keuntungan holding yang belum direalisasi atau kerugiannya itu diakui dalam laba bersih. Nah, nantinya penghasilan lain, other income effect yaitu dividen diumumkan, keuntungan dan kerugian, terus ada keuntungan dan kerugian dari penjualan. Terus untuk kepemilikan kurang dari 20% yang kedua ini tidak dapat dijual beli. Jadi tidak ada pilihan dijual beli gitu. Penilaiannya itu ada fair value atau nilai wajar, unrealized holding gain or loss-nya ini diakui dalam penghasilan komprehensif lain, dan sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Untuk penghasilan other effect-nya itu dividennya diumumkan, terus ada keuntungan dan kerugian dari penjualan, sama seperti yang di atas atau sama seperti dari perdagangan. Kalau untuk kepemilikan antara 20% dan 50%, ini penilaiannya dinilai dari metode ekuitas. Unrealized holding gain or loss-nya ini tidak dapat diakui
Other income effect ini bagian dari proporsional dari laba bersih investee. Dan yang terakhir ada memegang lebih dari 50%. Penilaiannya itu dari konsolidasi tidak dikenali. Konsolidasi, unrealized holding gain or loss ya, itu tidak diakui. Terus penghasilan lain efeknya itu tidak dapat diterapkan. Next, Cel. Nah, selanjutnya di sini masuk ke kepemilikan kurang dari 20%. Jadi ketika seorang investor memiliki kepentingan kurang dari 20%, maka dia diasumsikan bahwa investor ini memiliki pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali terhadap investasi. Pada hal ini ada dua klasifikasi untuk kepemilikan kurang dari 20%. Nah, di bawah IFRS, anggapnya adalah bahwa investasi ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Artinya, perusahaan itu memegang sekuritas ini untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga, seperti halnya investasi utang yang dimiliki atau diperdagangkan. Aturan akuntansi dan paparan umum untuk investasi ini merupakan menilai sekuritas pada nilai wajar dan mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam laba bersih atau fair value. Namun beberapa investasi ekuitas ini diadakan untuk tujuan selain perdagangan. Misalnya sebuah perusahaan itu mungkin diharuskan untuk mengadakan investasi ekuitas untuk menjual produknya di area tertentu. Nah, dalam situasi ini pencatatan keuntungan dan kerugian pendapatan yang belum direalisasi seperti yang dipersyaratkan untuk investasi perdagangan bukan merupakan indikasi kinerja perusahaan sehubungan dengan investasi ini. Nah, akibatnya IFRS ini memungkinkan perusahaan mengklasifikasi beberapa investasi ekuitas sebagai dari non-perdagangan atau non-trading. Jadi investasi ekuitas non-perdagangan ini dicatat sebesar nilai wajar pada laporan posisi keuangan dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atau dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lainnya. Next, Cel. Selanjutnya ada investasi non-trending atau non-perdagangan atau bisa dibilang OCI. Nah, entry akuntansi untuk mencari investasi ekuitas non-perdagangan ini sama dengan untuk investasi ekuitas perdagangan, kecuali untuk mencatat keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Nah, untuk investasi ekuitas non-perdagangan ini, perusahaan itu perlu melaporkan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang dengan demikian akun berjudul keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi atau ekuitas yang digunakan. Next, Cel. Selanjutnya lanjut ke kepemilikan antara 20% dan 50%. Jadi perusahaan investor dapat memiliki kepentingan kurang dari 50% di perusahaan investasi dan dengan demikian tidak memiliki kendali hukum. Namun investasi dalam saham dengan hak suara kurang dari 50% masih dapat memberi investor kemampuan untuk menggunakan pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan suatu perusahaan. Kalkulasi menentukan posisinya dengan menggunakan metode ekuitas atau equity method. Next, Cel. Di sini ada metode ekuitas. Jadi di sini berdasarkan metode ekuitas, investor dan investasi mengakui hubungan ekonomi substantif. Jadi perusahaan awalnya mencatat investasi sebesar biaya saham yang diperoleh, tetapi kemudian menyesuaikan jumlah setiap periode untuk perubahan aset bersih investasi. Nah, artinya itu bagian dari proporsional investor atas laba atau rugi investasi secara berkala meningkatkan atau menurunkan nilai tercatat investasi. Jadi seluruh dividen yang terima oleh investor dari investasi juga menurunkan nilai yang tercatat dari investasi. Maka dari itu metode ekuitas ini mengakui bahwa pendapatan investasi meningkatkan aset bersih investasi dan bahwa kerugian dan dividen investasi menurunkan aset bersih ini.
Selain itu juga penerimaan dividen dari investasi akan merupakan nilai tercatat investasi. Jadi apabila kepemilikan investor terhadap kerugian investasi melebihi nilai tercatat investasinya, maka biasanya investor ini tidak akan melanjutkan penggunaan metode ekuitas ini dan tidak akan mengakui adanya tambahan atau kerugian. Next, Cel. Lalu selanjutnya adalah memiliki kepemilikan lebih dari 50%. Jadi ketika satu perusahaan memperoleh hak suara lebih dari 50% di perusahaan lain dikatakan memiliki kepentingan pengendali. Jadi dalam hubungan seperti itu perusahaan investor disebut sebagai perusahaan induk atau induk atau parent, dan perusahaan investasi disebut sebagai anak perusahaan atau subsidiary. Jadi perusahaan menyajikan investasi pada saham biasa dari entitas anak sebagai investasi jangka panjang pada laporan keuangan yang terdiri dari entitas induk. Nah, ketika induk ini memperlakukan investasi sebagai anak perusahaan, induk biasanya menyiapkan laporan keuangan konsolidasi atau consolidated financial statement. Jadi laporan keuangan konsolidasi ini memperlakukan perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai entitas ekonomi tunggal. Jadi kursus akuntansi tingkat lanjut secara luas membahas subjek kapan dan bagaimana menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Jadi kayak apakah laporan keuangan konsolidasi disiapkan tidak, perusahaan induk itu umumnya mencatat investasi di anak perusahaan menggunakan metode ekuitas seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya yang tadi. Next, Cel. Selanjutnya ada masalah pelaporan lainnya atau isu lain dalam pelaporan. Jadi pada hal ini telah diidentifikasi masalah dasar yang terlibat dalam akuntansi untuk investasi dan sekuritas hutang dan ekuitas. Adapun isu-isu berikut yang berkaitan dengan akuntansi untuk investasi, yaitu ada penurunan nilai, penjualan daur ulang, terus ada klasifikasi antar kategori. Nah, yang pertama di sini adalah penurunan nilai atau impairment of value. Jadi perusahaan menggunakan model kerugian kredit ekspektasi atau ACL untuk mengukur penurunan nilai piutang. Nah, untuk mengakui penurunan nilai itu perusahaan meningkatkan atau mendebit beban piutang tak tertagih dan mengkredit penyisihan piutang tak tertagih sebesar jumlah penurunan nilai. Jadi, ketika ada kemungkinan bahwa perusahaan tidak akan dapat menagih semua jumlah yang jatuh tempo berdasarkan syarat-syarat transaksi, piutang itu nantinya akan dihapuskan secara permanen dengan mendebit loss on impairment dan mengkredit ke account receivable. Nah, terhadap investasi utang atau sekuritas utang dan pinjaman yang dilaporkan pada biaya perolehan diamortisasi mengikuti pendapatan yang serupa. Jadi perusahaan itu harus mengevaluasi setiap investasi yang diperhitungkan pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan kayak apakah mengalami penurunan nilai atau kerugian nilai sehingga nilai wajar investasi ini berada di bawah nilai tercatatnya. Misalkan jika investasi ini mengalami kebangkrutan atau krisis likuiditas yang signifikan, maka investor mungkin mengalami kerugian yang permanen. Jadi jika perusahaan menentukan bahwa suatu investasi mengalami penurunan nilai, maka perusahaan itu mencatat dasar biaya yang diamortisasi dari sekuritas individu untuk mencerminkan kerugian nilai hal tersebut. Jadi perusahaan mencatat penurunan nilai. Jadi pembalikan kerugian penurunan nilai ini tidak boleh menghasilkan nilai tercatat investasi melebihi biaya dari perolehan diamortisasinya. Next, Cel. Selanjutnya ada penurunan nilai investasi. Penurunan nilai investasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Jadi di sini pada tanggal 31 Desember 2018, Mayhew Ltd membeli investasi utang yang diterbitkan oleh Bow Group dengan harga pasarnya sebesar 2.000
yuan gitu. Jadi investasi dalam jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahun sebesar 10% yang dibayarkan tiap akhir tahun atau tingkat suku bunga efektifnya 10%. Jadi investasi utang ini diklasifikasikan sebagai held for collection. Nah, dengan menggunakan informasi berikut, maka pencatatan kerugian karena penurunan nilai adalah sebagai berikut. Nah, jadi sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar yang pertama ini, arus kas itu yang diharapkan sebesar 264.000 yen, lebih kecil dari arus kas kontraktual sebesar 280.000 yen. Maka jumlah penurunan nilai yang harus dicatat sama dengan selisih antara investasi tercatat sebesar 200.000 yen dan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawahnya. Di sini investasi yang tercatat itu ada 200.000 yen dikurangi dengan nilai kininya 200.000 yen jatuh tempo dalam 4 tahun sebesar 10%. Jadi ini pakai tabel present value gitu. 200 yen dikali sama 0,68301, maka dapat hasilnya 136.602 yen. Terus nilai kini piutang atau present value-nya dengan bunga sebesar 16.000 yen per tahun selama 4 tahun pada 10%, ini adalah 50.718. Ini di total dapat 187.320. Maka dapat deh kerugian atas penurunan nilainya sebesar 12.580. Nah, kerugian akibat penurunan nilai ini kan 12.680 yen. Kenapa bukan 16.000 yen? Karena kerugian sebesar 12.680.000 yen ini dicatat karena Meiwi ini harus mengukur kerugian tersebut pada jumlah nilai sekarang. Jadi bukan pada jumlah yang tidak didiskon gitu. Jadi perusahaan mengakui rugi penurunan sebesar 12.680 yen dengan mendebit rugi penurunan nilai untuk kerugian yang diharapkan pada saat yang sama ini mengurangi nilai keseluruhan investasi. Maka jurnalnya adalah di debit loss on impairment 12.680, kreditnya adalah allowance for impaired debt investment sebesar 12.680. Next, Chel. Nah, di sini ada juga sebagai contoh diasumsikan pada tanggal 31 Maret 2020 perusahaan Meiwi ini menetapkan bahwa risiko kredit BAO telah menurun secara signifikan. Oleh karena itu, perusahaan memutuskan untuk membalikan penurunan nilai dengan membuat jurnal sebagai berikut. Jurnalnya adalah allowance for impairment debt investment sebesar 12.680. Kreditnya adalah recovery of loss on impairment sebesar 12.680. Next, Chel. Nah, selanjutnya adalah penurunan nilai dari debt investment HFS. Jadi seperti yang ditunjukkan sebelumnya, beberapa perusahaan memiliki investasi utang yang dimiliki untuk ditagih dan dijual. Jadi perusahaan yang memiliki investasi utang jenis ini melaporkan investasi tersebut pada nilai wajar. Dan setiap perubahan nilai wajar dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Jadi perusahaan yang memiliki investasi utang HFCS ini yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menggunakan model penurunan nilai yang berbeda. Untuk jenis investasi ini menggunakan model yang berbeda. Jadi ada aset measurement basis atau dasar pengukuran aset. Di sini ada juga model penurunan. Jadi pada yang pertama ini ada pinjaman yang diberikan, piutang dan surat utang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi. Model penurunannya kerugian kredit ekspektasi diakui dalam laba bersih.
Terus selanjutnya ada efek hutang yang diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang dicatat dalam penghasilan komprehensif lain. Maka model penurunannya itu kerugian kredit ekspektasi diakui dalam pendapatan, maka sisa perubahan nilai wajar dicatat dalam penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya di sini yang terakhir ada efek hutang dan ekuitas yang diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang dicatat dalam laba bersih. Maka model penurunannya, jadi penurunan nilai ini diukur sebagai selisih antara yang lebih rendah dari yang diamortisasi. Nilai biaya atau wajar sekuritas utang atau nilai biaya atau wajar yang lebih rendah atau bisa dibilang sebagai sekuritas dari ekuitas. Next, Shell. Selanjutnya ada recycling adjustment. Di sini ada isu pelaporan. Di sini ada contoh. Jadi isu pelaporan ini ada dua, yaitu periode tunggal sama multiple period. Yang pertama, di sini ada contoh dari periode tunggal. Jadi pada saat sebuah perusahaan menjual sekuritas selama tahun berjalan, dapat terjadi perhitungan ganda atas keuntungan dan kerugian yang direalisasikan dalam pendapatan komprehensif atau realized gains or loss in comprehensive income. Nah, perhitungan ganda ini sering terjadi saat sebuah perusahaan melaporkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan. Dalam pendapatan komprehensif pada periode sebelumnya dan melaporkan keuntungan dan kerugian ini sebagai bagian dari laba bersih tahun berjalan. Nah, untuk memastikan bahwa keuntungan dan kerugian tidak dihitung dua kali pada saat penjualan terjadi, maka diperlukan sebuah penyesuaian reklasifikasi. Nah, pada tanggal 30 Juni, ini perusahaan menjual sebagian portofolio sekuritas utang HFCS dan mengakui keuntungan. Maka fair value dari sekuritas yang terjual itu adalah 22.000 pounds, dikurangi dari biaya sekuritas yang telah dijual sebesar 20.000. Maka dapat realized gain-nya sebesar 2.000. Nah, namun perusahaan ini tidak membeli ataupun menjual sekuritas lainnya sepanjang tahun 2019. Jadi perusahaan menerima bunga sebesar 3.000 selama tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, maka sisa portofolionya adalah terlihat sebagai berikut. Fair value of portofolionya kan 34.000 pounds, dikurangi dari biaya portofolionya sebesar 30.000, maka unrealized gain-nya adalah sebesar 4.000 pounds. Next, Jal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahel. Selanjutnya adalah di sini Hygiene Place-nya mencatat si laporan laba ruginya sebagai interest revenue 3.000, terus ditambahin dengan gain realized dari sekuritas yang tadi buat invest dari 5.000. Lalu comprehensive income-nya tadi kan net income-nya dari income statement 5.000, terus di sini ada unrealized holding gain 4.000, berarti comprehensive income-nya 9.000. Terus perubahan modalnya di sini itu buat share capital ordinary 50.000, retain earnings-nya 5.000, akumulasi buat comprehensive income-nya 4.000. Jadi totalnya itu 59.000. Dan yang terakhir ada comparative dari financial position. Di sini ada debt investment 34.000, cash 50.000 saldo awalnya, terus di saldo akhirnya ada 25.000. Buat total aset di awal tahunnya itu 50.000, di akhir tahun 59.000. Terus ada share capital ordinary yang masih stable. Lalu ada retain earnings 5.000 di akhir periode dan accumulated-nya tadi 4.000, dia mengurangi. Jadi totalnya 59.000 untuk di akhir periode. Kemudian sini ada isu pelaporan. Kemudian sini ada isu pelaporan
pada sebuah perusahaan menjual sekuritas selama tahun berjalan, dapat terjadi perhitungan ganda atas keuntungan dan kerugian yang direalisasikan dalam pendapatan komprehensif atau realized gains or losses in comprehensive income. Nah, penghitungan ganda ini terjadi saat sebuah perusahaan melaporkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dalam pendapatan komprehensif pada periode sebelumnya, dan melaporkan keuntungan dan kerugian ini sebagai bagian dari laba bersih tahun berjalan. Maka di sini itu misalkan OpenAG memiliki 2 investasi utang HFCS dalam portofolinya pada akhir tahun 2018. Maka dicatat sebagai fair value adjustment 40.000 dan unrealized holding gain or loss equity-nya 40.000. Gue mau minum dulu bentar. Nah, habis itu next. Yang kedua ada isu pelaporan. Di sini itu apabila OpenAG tadi melaporkan laba bersih tahun 2018 sebagai sebesar 350.000, maka perusahaan menyajikan laporan laba komprehensif sebagai tinggal net income ditambah sama unrealized holding gain-nya 40.000, jadi 390.000. Lalu untuk jurnal penutupnya, maka unrealized holding gain or loss equity-nya di debit dan kreditnya accumulated other comprehensive income. Terus untuk pemindah bukuannya, maka cash 105, debt investor 80, dan gain on sale investment-nya 25.000. Lalu di sini itu kita mau hitung perubahan dalam akun fair value adjustment. Dicatat sebagai unrealized holding gain or loss equity-nya 5.000 hasil dari 155 dikurang 120 jadi 35.000, dikurang lagi sama adjustment balance-nya di debit 4.000, jadi sisanya 5.000. Terus misalkan si open ini melaporkan laba bersih 320, maka tinggal 320 dikurang 15, dikurang 5. Itu 715. Nah, jurnal pemindah bukuan dari unrealized holding loss equity accumulated-nya berarti accumulated ada comprehensive income-nya jadi di debit, terus unrealized holding gain or loss equity-nya di kredit 5.000. Di sini ada pemindahan suatu investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi yang lain itu hanya terjadi apabila model bisnis dalam pengelolaan investasi berubah. Lalu IASB berharap perubahan seperti ini jarang terjadi dan perusahaan melakukan pemindahan di antara klasifikasi ini secara prospektif, yaitu pada awal periode akuntansi setelah perubahan bisnis. Di sini contohnya GBR memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai trading, yaitu investasi utang yang bukan dipegang untuk ditagih atau not held for collection, melainkan untuk ditunjukkan untuk mendapatkan keuntungan atau profit dari perubahan suku bunga. Dengan demikian
Kemudian perusahaan menilai investasi ini pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2018. British Sky ini memiliki saldo sekuritas sebagai berikut, yaitu 1.325 yang terdiri dari debt investment 1.200.000 dan fair value adjustment-nya 125.000. Itu sebagai bagian dari proses perencanaan strategisnya yang selesai pada 4 kuartal di 2018. Manajemen British Sky memutuskan untuk berpindah dari strategi sebelumnya yang membutuhkan keaktifan manajemen ke strategi untuk simpan or held for collection dan investasi lainnya. British Sky membuat jurnal sebagai berikut, yaitu debt investment 125.000 dan kreditnya fair value adjustment-nya 125.000. Kemudian ada akuntansi untuk turunan instrumen. Wait. Ya, sebentar. Bentar. Mana sih filenya? Mana sih filenya? Bentar. Mel, tolong titikin dong, Mel. PDF-nya. Ibu. Kok di aku nggak ada? Mel, tolong resign deh. Di aku nggak keluar. Bentar. Selanjutnya adalah akuntansi instrumen derivatif. Jadi dasar dari prinsip akuntansi dari derivatif ini adalah mengenali turunan di dalam keuangan yang pernyataannya sebagai aktiva dan kewajiban. Kemudian melaporkan turunan pada nilai yang fair. Terus mengenali keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari spekulasi di dalam turunan langsung di dalam penghasilan. Dan melaporkan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi yang dilindungi dari nilai yang berbeda tergantung pada jenis sekuritasnya. Kemudian ada perbedaan antara tradisional dan turunan keuangan instrumen. Jadi instrumen keuangan derivatif atau spekulasi ini untuk mengilustrasikan pengukuran dan pelaporan derivatif yang untuk tujuan spekulatif, kami memeriksa derivatif yang nilainya bergantung pada harga pasar saham biasa. Perusahaan dapat merealisasikan keuntungan dari peningkatan nilai saham dengan menggunakan derivatif. Seperti call option .26, sebuah call option
saham Laredo dengan memberikan pemegangnya hak, tapi bukan kewajiban untuk membeli saham pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Harga ini sering disebut sebagai strike price atau exercise price. Kemudian ada instrumen yang memerlukan kecil atau tidaknya investasi pada lahirnya dari kontrak. Dan instrumen memerlukan atau izin bersih hunian. Kemudian ada fitur tradisional turunan instrumen. Yang pertama itu ada fiturnya profesi pembayaran. Jadi kalau misalnya di traditional financial instrument itu share price times the number of share. Jadi harga per share-nya itu seharga dengan berapa dia ngeluarin shares-nya. Terus ada initial investment yang investornya itu akan membayar dengan harga penuh jika tradisional, dan settlement si deliver shares-nya itu menerima cash. Terus kalau call option dia payment provision-nya itu bisa berubah, bisa di bawah atau national amount. Terus initial investment-nya itu lebih sedikit daripada harga full cost-nya. Dan penerima uang kasnya itu sama. Kemudian derivatif digunakan untuk hedging. Jadi fleksibilitas yang digunakan dari fitur derivatif berbiaya rendah relatif terhadap instrumen keuangan tradisional, menjelaskan popularitas derivatif. Penggunaan tambahan untuk derivatif adalah dalam manajemen risiko. Misalnya perusahaan Coca-Cola meminjamkan uang dalam jumlah besar di pasar kredit. Dengan demikian mereka terkena risiko suku bunga yang signifikan. Artinya mereka menghadapi risiko substansial bahwa nilai wajar atau arus kas aset liabilitas yang sensitif terhadap bunga akan berubah jika suku bunga naik atau turun. Terus ada fair value hedge. Perusahaan ini menggunakan derivatif untuk melakukan atau melindungi nilai dari exposure perubahan nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau tidak dikenal. Dalam melindungi nilai wajar, perusahaan menggunakan derivatif untuk melakukan offset exposure terhadap perubahan nilai wajar yang diakui atau aset liabilitas yang tidak diakui. Dalam posisi melindungi fair value ini, keuntungan atau kerugian atas nilai wajar derivatif sama dan saling hapus dengan aset atau liabilitas yang dilindungi. Kemudian ada uang tunai yang dilindungi oleh aliran atau melindungi nilai arus kas. Perusahaannya menggunakan metode ini untuk melindungi exposure terhadap risiko arus kas yang dihasilkan dari variabilitas arus kas. IASB memungkinkan akuntansi untuk melindungi nilai arus kas yang pada umumnya perusahaan mengukur dan melaporkan derivatif pada fair value pada laporan posisi keuangan. Mereka melaporkan keuntungan dan kerugian secara langsung dalam laba bersih, namun perusahaan mencatat derivatif yang digunakan dalam melindungi nilai arus kas pada nilai wajar laporan posisi keuangan, tetapi mencatat keuntungan dan atau kerugian dalam ekuitas sebagai bagian dari penghasilan comprehensive lain atau other comprehensive income. Terus ada penyikapan dari fair value.
Oke. Di sini itu ada 2 aspek, yaitu biaya dan nilai, karena dari semua keuangan instrumen, 2 hal tersebut menjadi hal yang harus dilaporkan dalam catatan di laporan keuangan. Di sini ada 3 luas tingkatan terkait terkait apa tadi? Terkait instrumen laporan keuangan, yaitu level pertama pengukuran yang paling andal karena nilai wajarnya berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset identik atau kewajiban. Kemudian kurangnya yang kurang dapat diandalkan, hal itu tidak didasarkan pada harga pasar yang dikutip untuk aset atau kewajiban yang identik tetapi sebaliknya, memungkinkan untuk didasarkan pada aktiva serupa atau kewajiban. Dan tingkat 3 adalah paling sedikit untuk dapat diandalkan, yaitu dia menggunakan tidak dapat diamati input, mencerminkan asumsi perusahaan sebagai nilai wajar di instrumen keuangan. Kemudian ada penyingkapan dengan spesial tekanan pada 3 tingkat pengukuran. Kuantitatif informasi tentang signifikan tidak dapat diamati input digunakan untuk pengukuran tingkat 3. Lalu sebuah diskusi kualitatif tentang sensitivitas berulang tingkat 3 pengukuran perubahan di dalam hal tersebut tidak dapat diamati. Dan keterangan dari pemilik perusahaan dalam penilaian proses. Perusahaan harus menyediakan hal tersebut dengan mengikuti spesial tekanan pada tingkat 3 pengukuran, yaitu setiap transfer antara tingkat 1 dan tingkat 2 harus pada hierarki fair value. Kemudian informasi tentang keuangan aktiva diukur pada fair value dalam jumlah yang berbeda dari masing-masing aktiva yang tertinggi dan terbaik dalam penggunaannya. Dan yang terakhir, klasifikasi hierarki yang tepat untuk item yang tidak diakui pada aplikasi keuangan tetapi dapat diungkapkan dalam catatan keuangan dalam notes catatan keuangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.